Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi Ananda semua. Nah, berjumpa lagi dalam mata kuliah hidrologi dasar. Nah, Bapak berharap pada kesempatan hari ini Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam siklus hidrologi. Nah, masih ingat Ananda, di minggu kemarin kita itu membahas beberapa komponen yang ada di dalam siklus hidrologi. Nah, salah satunya adalah evapotranspirasi. Nah, jadi topik kita pada hari ini adalah akan membahas tentang evapotranspirasi. Sebelum kita masuk kepada evapotranspirasi, kita ulang-ulang lagi materi minggu kemarin, yaitu mengenai proses atau siklus di dalam hidrologi. Nah, kita tahu bahwa kemarin itu siklus hidrologi itu dimulai dari penguapan. Nah, apa yang menguap? Yaitu air-air yang ada di bumi. Bisa saja air yang ada di permukaan, bisa saja nanti air yang ada di lautan. Nah, evaporasi yang terjadi di lautan, evaporasi yang terjadi di danau, sungai, bahkan nanti ada evapotranspirasi yang ada terjadi pada tumbuhan. Inilah dia nanti yang akan terjadi proses penguapan. Nah, bahkan nanti karena adanya perubahan suhu dan adanya kelembaban udara yang cukup, makanya uap air itu nanti dia akan bisa berubah menjadi presipitasi. Kita tahu kemarin bahwa presipitasi itu dia bisa turun dalam 3 bentuk. Dalam bentuk hujan, dalam bentuk embun, bahkan nanti ada dalam bentuk salju. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini dia terjadi karena adanya perubahan suhu yang sangat drastis di atmosfer, sehingga presipitasi itu dia tidak terjadi dalam satu bentuk saja. Dan apabila presipitasi itu sudah jatuh, misalnya kita contohkan di dalam gambar ini, kita contohkan saja presipitasi itu jatuh seperti hujan. Nah, hujan itu nanti akan ada yang turun langsung ke daratan, akan menjadi limpasan permukaan, bahkan nanti akan ada infiltrasi, ya, atau masuknya air melalui pori-pori tanah. Bahkan nanti akan ada perkolasi, dan nanti akan ada aliran air tanah, dan nanti ada pun limpasan permukaan itu yang akan ada ke danau, maupun nanti ada evaporasi bahkan yang ada di lautan. Nah, terjadi lagi evaporasi dan evapotranspirasi. Nah, terjadilah proses ini secara terus-menerus sehingga dia dinamakan dengan siklus hidrologi. Sekarang kita akan memasukkan atau mendudukkan konsep dari evapotranspirasi ini. Sebenarnya evapotranspirasi ini merupakan gabungan antara evaporasi ditambah dengan transpirasi. Nah, kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Evaporasi merupakan sebuah penguapan air yang terjadi pada yang ada di permukaan bumi. Bisa saja air itu nanti yang berada pada air sungai, air danau, air sumur, maupun air waduk. Sedangkan transpirasi itu merupakan proses perjalanan air melalui jaringan-jaringan tanaman, mulai dari akar yang ada di dalam tanah, diserapnya air itu melalui batang dan dibawa nanti ke mulut daun atau stomata yang ada di daun. Karena adanya cahaya matahari, terjadilah proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis ini, pada stomata itu nanti akan kehilangan air pada tanaman. Nah, kehilangan air pada tanaman ini mulai dari akar sampai nanti dia menguap lagi, itu dinamakan dengan transpirasi. Nah, sedangkan evapotranspirasi itu merupakan total gabungan dari evaporasi ditambah dengan transpirasi. Nah, jadi bisa saja kita simpulkan di sini bahwa semua penguapan yang terjadi
pada tanaman ditambah dengan penguapan yang terjadi pada air yang ada di permukaan bumi. Besarnya evapotranspirasi suatu jenis vegetasi perlu kita ketahui dikarenakan hampir dari 2/3 dari jumlah hujan yang jatuh dan akan kembali ke atmosfer itu dia sebagai hasil dari evapotranspirasi. Nah, 1/3 lagi lah nanti yang akan menjadi infiltrasi dan perkolasi. Nah, kenapa evapotranspirasi itu perlu kita hitung? Karena jumlah dari 2/3 presipitasi yang terjadi, nah itulah nanti yang akan terjadi proses penguapan lagi. Makanya evapotranspirasi itu dia perlu kita ketahui. Nah, evapotranspirasi itu dia juga sangat erat kaitannya dengan kebutuhan air tanaman. Dengan kita tahu adanya nilai evapotranspirasi, kita akan tahu tanaman A berapa dia membutuhkan air, tanaman B berapa dia membutuhkan air. Ananda sekalian, sekarang kita akan masuk kepada jenis-jenis dalam evapotranspirasi. Nah, yang pertama nanti kita kenal dengan istilah evapotranspirasi aktual atau yang disingkat dengan ETA. Nah, yang kedua itu nanti akan kita kenal dengan evapotranspirasi potensial atau kita kenal dengan istilah ETP. Nah, Anda sekalian, kita lihat satu persatu. Evapotranspirasi aktual merupakan sebuah besaran evapotranspirasi yang benar-benar terjadi. Nah, aktual itu dia akan dipengaruhi oleh fisiologi tanaman serta tanahnya. Nah, jadi aktual itu maksudnya evaporasi yang benar-benar terjadi pada fisiologi tumbuhan itu. Jenis tumbuhan, bentuk tumbuhan itulah nanti yang akan mempengaruhi dari evapotranspirasi aktual. Sedangkan evaporasi potensial merupakan laju maksimum atau kehilangan air pada keadaan jumlah yang tidak terbatas. Nah, ini dia biasanya dipengaruhi oleh meteorologi, suhu, besarnya radiasi matahari, kecepatan angin, bahkan nanti ini ditunjang oleh letak astronomis sebuah wilayah. Nah, dari dua ini dapat kita simpulkan bahwa evaporasi potensial itu dia memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan nilai evapotranspirasi aktual. Ananda sekalian, sekarang kita akan masuk kepada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya evapotranspirasi. Nah, di sini nanti akan ada 5 buah faktor utama yang akan mempengaruhi terjadinya evapotranspirasi. Nah, yang pertama itu faktor yang mempengaruhinya adalah radiasi matahari. Nah, atau penyinaran cahaya matahari. Nah, meningkatnya radiasi matahari yang diterima tanaman akan mempercepat perjalanan air dari akar naik ke batang melalui jaring-jaring tanaman sehingga sampai nanti ke tajuk yang ada pada daun. Faktor yang kedua adalah suhu permukaan tajuk. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari radiasi matahari. Apabila radiasi berlangsung dengan lama dan intensitas radiasi mataharinya cepat, nah itu suhu yang ada di permukaan tajuk itu semakin meningkat, sehingga kalau kita katakan proses fotosintesis yang terjadi pada mulut daun atau stomata, nah di sini dikatakan nanti stomata atau mulut daun itu dia akan semakin terbuka lebar. Nah, proses evapotranspirasi ini pasti akan sangat besar juga terjadi. Faktor evapotranspirasi yang berikutnya adalah kelembaban udara.
semakin tinggi kelembaban udara akan memperpanjang waktu stomata untuk membuka, hingga makin tinggi pula laju evapotranspirasi. Nah, maksudnya apa? Semakin tinggi kelembaban suatu udara, semakin tinggi pula lah faktor evaporasi. Nah, kemarin kita sudah katakan bahwa salah satu yang mendukung proses siklus hidrologi itu adalah adanya kelembaban udara yang cukup. Nah, maksudnya apa? Dengan adanya kelembaban udara yang cukup, disinilah nanti akan bisanya uap-uap air itu mengalami peristiwa kondensasi atau perubahan uap air itu menjadi butir-butir air. Nah, begitu juga evapotranspirasi. Kelembaban udara ini sangat menunjang terjadinya evapotranspirasi. Semakin tinggi kelembaban udara akan memperpanjang waktu stomata untuk membuka, sehingga apa? Makin tinggi pula lah laju evapotranspirasi yang terjadi. Ananda sekalian, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi yang keempat, yaitu kecepatan angin. Nah, di sini angin juga mempengaruhi dari proses evapotranspirasi. Nah, kecepatan angin ini dia berfungsi melalui mekanisme dipindahkannya uap air yang keluar dari pori-pori daun atau stomata dari daun itu. Nah, yang keluar dari stomata, nah inilah nanti akan dipindahkannya oleh angin di bawah ke atmosfer. Nah, di sini nanti bisa kita katakan bahwa semakin besar kecepatan angin, semakin tinggi pula laju evapotranspirasi yang terjadi. Kenapa? Nah, kalau seandainya semakin tinggi evapotranspirasi, nah angin sudah bertiup kencang, nah ini nanti mulut daun itu dia akan selalu terbuka. Nah, proses naiknya air melalui jaringan tanaman mulai dari akar, batang, sampailah dia nanti ke stomata, dia akan selalu terjadi secara terus menerus. Nah, kalau seandainya angin yang membawa penguapan yang terjadi pada stomata ini, dia akan mempengaruhi evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi yang terakhir adalah kelembapan tanah, atau bisa saja ini kadar air yang ada di dalam tanah. Nah, maksudnya apa? Evapotranspirasi akan terjadi apabila kadar air yang ada di dalam tanah itu cukup, air yang ada di dalam tanah itu banyak. Nah, maksudnya apa? Nah, air yang ada di dalam tanah inilah nanti yang akan diserap melalui akar oleh tanaman, yang akan dibawa melalui jaringan, batang, dahan, bahkan nanti sampailah ke daun. Nah, air inilah nanti yang akan dilakukan proses evapotranspirasi pada mulut tanaman. Nah, kalau seandainya tanah itu tidak lembab, nah makanya akar yang dimiliki oleh tanaman itu dia tidak akan bisa atau tidak akan mungkin membawa air yang ada pada tanaman. Nah, evapotranspirasi itu berlangsung ketika tanaman sedang tidak kekurangan air. Semakin lembab kondisi tanah, maka laju evapotranspirasi akan semakin tinggi. Dalam pengukuran evapotranspirasi itu kita bisa melakukannya itu melalui dua metode. Yang pertama itu dikenal dengan metode langsung. Yang kedua itu menggunakan metode tidak langsung. Bedanya apa? Nah, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama itu kita kenal dengan metode langsung, yaitu kita menggunakan alat ukur. Nah, metode langsung itu biasanya orang menggunakan namanya adalah lisimeter. Nah, lisimeter dapat digunakan untuk mengukur evapotranspirasi aktual. Berarti evapotranspirasi yang benar-benar terjadi pada daerah tersebut.
Nah, bagaimana prinsip dari evapotranspirasi dengan lisimeter itu? Nah, dia prinsipnya bekerja seperti sistem neraca air tertutup dengan asumsi tidak terjadi limpasan permukaan. Nah, dia nanti lisimeter itu dibedakan menjadi dua bagian, ada nanti lisimeter drainase dan ada nanti lisimeter timbangan. Nah, yang kedua, ada nanti metode tidak langsung empiris. Nah, sesuai dengan namanya empiris, itu kita bisa saja menggunakan persamaan-persamaan atau menggunakan pendekatan-pendekatan matematika dengan melibatkan unsur-unsur iklim yang mempengaruhi evapotranspirasi. Nah, jadi dua buah metode yang sangat berbeda. Yang secara langsung itu kita menggunakan alat yang kita kenal dengan istilah lisimeter. Nah, yang kedua nanti kita menggunakan berbagai macam persamaan. Nah, kalau untuk lisimeter ini nanti bisa kita lihat di gambar pada slide berikutnya. Sedangkan untuk metode tidak langsung atau empiris, ini nanti akan kita berikan contoh bagaimana caranya kita mengukur evapotranspirasi di dalam suatu daerah. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana cara pengukuran evapotranspirasi. Nah, yang pertama itu kita kembangkan lagi dari apa yang kita jelaskan sedikit tadi dengan metode langsung. Nah, atau menggunakan alat ukur yang bernama lisimeter. Nah, tadi kita katakan bahwa metode langsung itu dia mengukur eta atau evaporasi aktual. Nah, jadi dia mengukur besar evapotranspirasi yang sebenarnya terjadi pada suatu daerah. Nah, evaporasi aktual itu dia merupakan perpaduan antara presipitasi dikurangi dengan perkolasi. Nah, presipitasi itu dia nanti bisa saja kita dapat dari alat pengukur curah hujan, sedangkan perkolasi dapat dihitung dari volume air yang ditampung pada lisimeter. Nah, di sini kita buatkan gambar lisimeter sederhana. Nah, yang kebetulan di sini kita menggunakan lisimeter drainase. Nah, kalau drainase berarti itu alat itu kita buat dia di dalam sebuah tanah. Nah, yang pertama itu ada lake soil, nah, tanah yang terang, graph, nah, ada saringan. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini nanti akan ada presipitasi. Apakah nanti air? Nah, presipitasi itu nanti kita hilangkan runoff yang ada di atasnya. Berarti presipitasi yang terjadi proses infiltrasi ke dalam tanah. Nah, setelah dapat di bak penampungan ini infiltrasinya, nah kemudian akan ada dikurangi dengan perkolasi. Nah, maksudnya adalah dari ruang yang pertama lake soil itu nanti kita bangun sebuah pipa saluran yang akan kita sampaikan ke tempat yang kedua. Nah, nanti di sini kita akan ukur berapa nanti evapotranspirasi yang mungkin terjadi di sini. Nah, jadi intinya seberapa banyak presipitasi yang ada, kemudian dikurangi dengan perkolasi aliran yang ada di dalam tanah. Nah, jadi aliran yang ada di dalam tanah itulah nanti yang ditampung menggunakan alat satu lagi yang dikasih mungkin saja tabung ukur atau gelas ukur, sehingga nanti akan kelihatan berapa jumlah yang masuk ke sana. Nah, jumlah itulah nanti yang akan dinamakan dengan evapotranspirasi yang menggunakan alat ukur yang bernama lisimeter. Nah, jadi ananda sekalian, jadi begitulah prinsip kerja dari alat ukur lisimeter tersebut. Ananda sekalian, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk lisimeter itu yang ada di lapangan. Nah, jadi tidak semua lisimeter itu
ada dijumpai pada semua daerah. Nah, pada umumnya lisimeter itu dia nanti akan dijumpai pada stasiun-stasiun pengukur curah hujan BMKG. Nah, tetapi tidak semua BMKG memiliki lisimeter ini. Nah, ini bisa kita lihat dua buah gambar yang berbeda. Ini merupakan lisimeter, yang satu tampak dari atas dan yang satu tampak dari bawah. Nah, pada gambar yang pertama itu Ananda lihat sebuah lingkaran, atau bisa saja kita namakan sebuah pot raksasa yang di dalamnya ditumbuhi oleh tanaman. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari segi dari bawahnya, nah di bawah tanaman itu ternyata dia seperti pot yang memiliki saluran-saluran. Nah, berapa infiltrasi yang terjadi dalam pot yang pertama, itulah nanti akan dilakukan perkolasi pengukuran sehingga nanti akan dapat dilihat, diukur seberapa proses evapotranspirasi yang terjadi. Yang berikutnya Ananda sekalian, pengukuran evapotranspirasi menggunakan metode tidak langsung, atau bisa saja kita sebut dengan menggunakan persamaan-persamaan matematika atau secara empiris untuk perhitungan-perhitungan evapotranspirasi. Nah, di sini nanti akan ada 3 model atau 3 metode. Nah, yang pertama itu nanti kita kenal dengan metode Blaney-Criddle. Yang kedua metode Penman. Yang ketiga metode Penman-Montet. Nah, metode Blaney-Criddle itu dia memanfaatkan suhu udara sebagai indeks ketersediaan energi panas untuk berlangsungnya evapotranspirasi. Nah, ini dia nanti akan melahirkan evapotranspirasi potensial atau ETP secara bulanan. Nah, kalau metode Penman itu dia menggunakan komponen radiasi serta sifat aerodinamik berkaitan dengan kecepatan angin di permukaan. Nah, metode ini paling luas digunakan. Yang ketiga, itu nanti ada dikenal dengan metode Penman-Montet, yaitu metode modifikasi oleh Penman dengan memasukkan faktor tahanan aerodinamik dan tahanan kanopi. Nah, jadi ketiga metode inilah nanti persamaan-persamaan yang akan kita lakukan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas yang metode yang pertama saja terlebih dahulu, yaitu metode Blaney-Criddle, yaitu memanfaatkan suhu udara sebagai indeks ketersediaan energi panas. Nah, jadi Ananda sekalian, bagaimana nanti cara pengikutan perhitungan ETP potensial menggunakan Blaney-Criddle? Nah, kita simak terus apa paparan yang akan Bapak sampaikan. Nah, Anda sekalian, sekarang kita akan lihat bagaimana cara pengukuran metode empiris ini menggunakan Blaney-Criddle. Nah, di sini kita menggunakan sebuah persamaan yang dikemukakan oleh Blaney-Criddle itu, yang mana evapotranspirasi potensial atau ETP itu sama dengan 0,142 TA, maksudnya itu 0,142 dikali suhu rata-rata ditambah 1,095 dikali TA atau suhu rata-rata ditambah 17,8 dikali K faktor penanaman empiris dikali D fraksi lama penyinaran matahari per bulan. Nah, jadi nanti di sini kita akan ada TA suhu rata-rata. Nah, ini nanti akan ada dikatakan berapa suhu rata-ratanya, dan ada K faktor pertanaman empiris. Nah, ini nanti akan ada tabelnya, dan nanti ada fraksi lama penyinaran matahari. Nah, di sini juga nanti akan ada tabel persamaannya. Nah, jadi untuk mengukur
evapotranspirasi potensial menggunakan metode Black-Knight-Ridle, nah persamaan inilah yang akan dipakai dengan kita mengacu dari faktor penamaan empiris, suhu rata-rata, dan lama penyinaran matahari per bulan. Ananda sekalian, di sini di dalam pengukuran evapotranspirasi potensial atau ETP, nah tadi kita menggunakan persamaan pertanaman empiris atau K tadi. Nah, bagaimana sistem penanaman empirisnya? Nah, ini dia dibagi kepada tanaman, ada tahunan, ada musiman. Nah, jadi nanti ada tanaman yang tipenya tahunan, dan ada nanti tanaman yang musiman, dan ada nanti yang ke samping itu nama bulan, ada Januari, Februari, Maret sampai kepada Desember nantinya. Nah, kita lihat untuk tahunan, tanaman tahunan. Misalnya tanaman tahunannya itu kita kelompokkan saja kepada dua bagian, ada rumput dan kebun. Nah, untuk bulan Januari, rumput itu empirisnya 0,49. Sedangkan di Desember itu 0,55. Begitu juga untuk di kebun, itu pada bulan Januari 0,17. Nah, sedangkan di bulan Desember itu 0,15. Nah, kalau untuk tanaman musiman, contohnya sayur, di bulan Januari 0,33. Nah, sedangkan nanti di Oktober 0,48. Kacang 0,22, sedangkan di bulan Oktober sampai itu dia 0,72. Nah, data inilah nanti yang akan kita masukkan ke persamaan tergantung kepada situasi dan kondisi yang kita punya. Kita masuk kepada D atau fraksi bulanan panjang, itu merupakan posisinya di mana, di lintang utara atau di lintang selatankah dia nanti, di bulan apakah evapotranspirasi akan kita ukur. Nah, jadi di sini untuk fraksi bulanan panjang itu yang perlu kita lihat nanti adalah lokasinya. Di mana lokasi dia berada? Apakah dia nanti berada di lintang utara? Apakah dia nanti berada di lintang selatan? Nah, pada bulan apa dia evapotranspirasi akan kita ukur? Nah, jadi dia tidak akan sama antara fraksi bulanan di lintang utara dengan fraksi bulanan di lintang selatan. Ditambah lagi nanti dengan jenis tanaman. Apakah nanti jenis tanamannya musiman, apakah nanti jenis tanamannya tahunan. Nah, jadi dengan adanya pembeda-pembeda ini akan terjadilah perbedaan-perbedaan evapotranspirasi pada perbentukan lahan yang berbeda di lokasi yang berbeda. Nah, di sini kita akan masuk kepada contoh soal perhitungan evapotranspirasi potensial menggunakan metode Black-Knight-Ridle. Nah, di sini ada sebuah soal kita contohkan. Nah, hitunglah evapotranspirasi potensial bulan Juli suatu daerah yang terletak pada 10 derajat lintang selatan dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius, di mana bentuk penggunaan lahan yang dominan pada daerah tersebut adalah kebun. Nah, dari data inilah nanti yang akan kita masukkan kepada rumus ETP tadi, evapotranspirasi secara potensial. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini sudah kita jelaskan penyelesaiannya. Nah, bahwa letak lintangnya itu yaitu berada pada 10 derajat lintang selatan pada bulan Juli. D-nya berarti 8/14. Nah, berarti lihat lagi nanti tabel 4 tentang fraksi bulanan panjang hari. Nah, kalau suhu rata-rata itu tetap 28 derajat Celcius. Nah, faktor pertanaman empirisnya adalah kebun bulanan. Nah, yaitu kebun bulanan pada bulan Juli, yaitu 0,95.
Nah, ini di mana datanya? Ini kita ambil dari faktor penanaman empiris pada tabel 3 tadi. Nah, jadi intinya Ananda sekalian, kita dari soal ini kita hanya memasukkan saja. Ananda sekalian, ini merupakan lanjutan penyelesaian dari soal kita tadi, bahwa letak lintang 10 derajat lintang selatan pada bulan Juli dengan D-nya 8,14, suhu rata-ratanya atau TA-nya 28 derajat Celcius, faktor penanaman empiris atau K-nya kebun bulan Juli 0,95. Nah, data-data inilah nanti kita akan masukkan ke persamaan evapotranspirasi secara potensial dengan rumus 0,142 dikali TA suhu rata-rata ditambah 1,095 dikali TA suhu rata-rata ditambah 17,8 dikali K faktor penanaman empiris dikali D, yaitu letak lintang pada bulan tersebut. Nah, sehingga nanti hasil perkaliannya didapatkan 1796,01 mm per bulan. Nah, kalau seandainya kita jadikan dia cm, berarti kita geser komanya satu langkah ke kiri, berarti 179,601 cm per bulan. Nah, jadi di sini dapat kita hitung bahwa besar evapotranspirasi potensial untuk daerah ini adalah 1796,01 mm per bulan.